Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan maju ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat ketua kelas yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu bakalan mengabsen kalian. Sekretaris, boleh minta absen? Oke, terima kasih. Ibu bakalan absen ya. Musdalifah Simanjuntak, Hadir, Bu. Melda Sari Siregar, Hadir, Bu. Ilan Meida Segian. Hadir, Bu. Oke, berhubung semua sudah masuk sekretaris. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau menanyakan kepada kalian semua apa pelajaran kita yang minggu lewat. Mengapresiasikan dan mengkreasikan tabel, Bu. Tabel apa fabel? Tabel. Oh, baiklah. Ibu pikir kalian sudah lupa karena pelajarannya udah lewat 1 minggu. Ternyata ingatan kalian masih kuat. Kalian masih muda-muda. Ya, Bu. Baiklah, di sini kita akan masuk ke pelajaran berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Kalian tahu korespondensi itu apa? Yang berhubungan dengan surat menyurat, Bu. Ya, betul sekali. Sebelum kita masuk ke materi itu, Ibu akan membagikan sebuah kertas cara membuat amplop. Karena bagaimanapun kita harus bisa membuat amplop sendiri. Langkah yang pertama, surat. Langkah yang pertama kita lipat dari bawah, yang di bawah ke atas, dilipat jadi 1. Udah? Udah, Bu. Dan bisa juga sisi kiri kanan kirinya itu dilipat ke sini ke dalam. Dilipat kira-kira 1 cm atau 2 cm, itu terserah sama ukuran surat kita. Udah? Setelah itu, yang di bawah dilipat ke atas jadi 1. Sudah? Yang di atas dilipat, terserah kita mau buat modelnya seperti apa, sesuai sama selera. Kalau Ibu mau buatnya seperti ini. Udah? Habis itu dibuat ini, dilipat ke bawah. Jadi amplop. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah kan? Itu Melda bisa? Ilan, coba bantu temannya. Ya, cara pembuatan amplop itu sangatlah mudah. Ini kita bisa juga kita membuat amplop itu dengan warna-warni. Bisa kita pakai cat, kita cat itu. Ada juga kertas yang berwarna-warni, bisa juga. Apalagi ini kita lihat dari semakin banyak membaca, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Jadi ini salah satu cara ilmu pembuatan amplop yang praktis dan bisa meringankan kantong kita. Baiklah, Ibu mau bertanya,
Apa kalian pernah menulis surat? Pernah Bu. Waktu kapan? Akhir-akhir ini lah. Nulis surat apa itu? Surat apa Bu? Ngawanin kakaknya mau buat surat lamaran kerja gitu. Jadi cara penulisannya tahu seperti apa? Itu Bu kurang tahu. Kurang tahu itu. Ya, di dalam surat itu kita juga bisa menulis surat itu ada dua, surat dinas dan surat pribadi. Dan cara penulisannya itu di dalam surat itu kita bisa mengapresiasikan isi dari mengapresiasikan isi surat kita, bisa dari perasaan, itu kan. Jadi satu lagi bisa menulis surat pribadi yang Bu, kalau perbedaan surat pribadi sama surat dinas apa Bu? kalau surat pribadi, perbedaan surat pribadi dan surat dinas ialah kalau surat pribadi itu di dalamnya mengandung suatu pemikiran atau contoh singkatnya, kita mempunyai teman jauh, kita ingin mengirim surat. Di dalamnya itu kita bisa menyampaikan perasaan kita bahwasanya kita itu rindu. Dan perbedaan dengan surat dinas itu berisikan suatu lambang instansi, atau salah satu contoh yang dikatakan dia ingin membuat suatu surat lamaran kerja. Surat pribadi, Ibu akan menjelaskan surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau orang kedua. Maksudnya itu kita sebagai pengirim dan satunya lagi sebagai penerima. Dan yang kedua itu surat pribadi berisi unsur seperti tanggal, alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim yang akan kita tandai. Itu. Yang ketiga itu surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar kepada teman jauh dan tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. Sedangkan surat dinas mempunyai struktur. Yang pertama itu struktur di surat dinas ya. Yang di dalamnya itu ada kod surat, yang kedua nomor surat, yang ketiga tanggal surat, yang keempat lampiran, yang kelima alamat surat, yang keenam salam pembuka, yang ketujuh isi surat, yang kedelapan paragraf penutup, yang kesembilan nama dan tanda tangan pihak pengirim surat. Ya, ini di dalam struktur surat dinas di dalam ini ada kode surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, alamat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, dan nama dan tanda tangan pihak pengirim surat. Sedangkan dalam surat pribadi itu berisikan surat pribadi. Berisikan tanggal, pembuka, pendahuluan,
isi dan penutup surat. Ini yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Bisa dicatat? Bisa, Bu. Dan ibu bakalan memberikan contoh dari kedua surat tersebut, dari surat dinas dan surat pribadi. Udah? Tunggu, Bu, dikit lagi. Iya, iya. Sudah? Sudah, Bu. Ya baiklah, ada satu lagi perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi di dalam isinya itu. Kalau surat pribadi di situ kita tidak perlu menggunakan bahasa baku, tidak perlu menggunakan bahasa yang formal. Tetapi di dalam surat dinas itu kita harus menggunakan bahasa yang formal, karena itu bisa untuk ke suatu instansi atau ke perusahaan atau ke PT-PT yang lain. Gitu. Dan ada juga contoh dari surat pribadi yang dimana di sini ibu sudah sudah menulis. Contohnya itu seperti ini. Bentar. Ini ada contoh surat pribadi. Udah, kalian bisa membedakan dan bisa melihat seperti apa itu surat pribadi. Sama juga surat pribadi itu sama seperti menulis di buku diari. Kalian pernah menulis di diari? Pernah, Bu. Nah, seperti itu. Kalau di diari itu kan disimpan terkhusus buat kita sendiri ya kan. Tapi kalau surat pribadi ini bisa kita kirim ke orang yang kita tuju. Seperti ini. Jadi, Bu, kalau di surat pribadi itu nggak perlu tanda tangan, kan, Bu? Nggak Tapi perlu. Kalau surat dinas harus pakai tanda tangan. Iya, karena itu di dalam surat dinas itu harus ada tanda tangan, karena itu bisa memperkuat isi dari surat kita. Kalau di dalam surat pribadi itu tidak perlu, karena kan itu tergantung sama kita juga sih. Kalau kita ingin menunjukkan, ingin memperkuat, ingin meyakinkan seseorang itu kalau itu tulisan dari kita, itu tidak jadi masalah. Dan di dalam surat dinas itu terdapat ada namanya kop surat. Kop surat itu kop surat itu di atasnya itu ada nama suatu lambang, suatu instansi. Nomor dan tanggal pembuatan surat itu terletak di sebelah kanan. Dan yang ada juga nomor surat itu tanggal kapan dikeluarkan, dan satu lagi nama instansi dari surat tersebut. Yang ketiga ada lampiran. Itu biasanya dibuat, bisa juga digaris dan bisa juga dibuat satu berkas. Perihal itu menunjukkan permohonan izin. Dan ada juga alamat surat. Itu alamat kemana surat yang akan dituju. Misalnya seperti Kepala Jakarta Pusat di Jakarta, itu kan sudah jelas. Dan ada juga salam pembuka. Salam pembuka itu bisa kita buat dengan hormat dan bisa juga salam. Yang pertama,
Setelah itu ada paragraf pembuka. Dalam paragraf pembuka ini itu kita memperkenalkan suatu instansi tersebut dan untuk mau mengajak atau mengundang. Seperti contoh ada panitia peresmi klub sains biologi yang dalam isi surat itu untuk mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan. Seperti itu, dan kita jelaskan bahwa ya gimana kita cara mengajak dan mengundang seseorang itu supaya mau hadir ke acara kita. Seperti itu. Dan ada juga inti surat dan ungkapan. Untuk itu kita menunjukkan tujuan hal. Itulah seperti kayak mana kita mau mengajak, ya kan? Dan yang terakhir itu paragraf penutup. Di situ kita ucapkan terima kasih. Dan ada juga salam penutup ditulis di bagian kanan dengan menandakan hormat kami atau ketua panitia atau nama dari suatu instansi tersebut. Yang terakhir itulah tanda tangan. Tanda tangan dari kepala instansi tersebut. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baiklah, berhubung waktu kita sudah habis, Ibu bakal menyimpulkan dan memberi suatu pengantar kepada kalian semua, kepada murid-murid semua, yang dimana kemampuan menulis surat sangat diperlukan bagi semua profesi. Melalui unit ini kamu akan belajar mengungkapkan pikiran, perasaan, dan aspirasi menggunakan bahasa Indonesia. Ayolah belajar sungguh-sungguh dalam pembuatan surat karena ini sangat penting dan sangat berguna buat kita. Apalagi setelah kita selesai sekolah kita ingin mencari pekerjaan, itu sangat diperlukan. Mungkin sampai di sini pelajaran kita dan pertemuan kita. Kita lanjut minggu depan. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.